Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membuat video 17.7 mengenai perbedaan penerapan value engineering dan tanpa menggunakan value engineering dalam mutu proyek. Yang pertama, pada tahap perencanaan dan desain. Dengan value engineering, yang pertama dilakukannya analisis mendalam terhadap setiap elemen desain untuk memastikan semua fungsi penting tercapai dengan biaya yang lebih minimum atau lebih sedikit. Yang kedua, memungkinkan identifikasi material atau metode konstruksi yang lebih inovatif tanpa mengurangi kualitas. Contohnya pada proyek jalan tol yang menggunakan value engineering untuk memilih material aspal yang lebih tahan lama tetapi lebih murah dalam pemeliharaannya yang jangka panjang. Lalu dengan tanpa adanya value engineering, yang pertama, proyek mengikuti desain yang awalnya sudah ada tanpa mengevaluasi alternatifnya. Yang kedua, material atau metode yang digunakan mungkin lebih mahal atau kurang efisien karena fokus pada spesifikasi standar. Contohnya pada proyek jembatan yang menggunakan beton konvensional tanpa mempertimbangkan material alternatif seperti beton pratekan. Lalu yang kedua pada biaya proyek. Biaya proyek dengan value engineering yang pertama yaitu biaya dioptimalkan tanpa mengorbankan mutu dari proyek yang akan dijalankannya dari setiap materialnya. Proyek bisa memanfaatkan teknologi baru atau metode konstruksi yang lebih cepat dan hemat untuk mengurangi waktu waktu pengerjaannya. Contohnya pada pembangunan gedung bertingkat yang menggunakan sistem modular atau mengurangi waktu konstruksi dan biaya tenaga kerja atau si para pegawainya. Lalu, biaya proyek tanpa menggunakan value engineering. Yang pertama, biaya itu sendiri lebih cenderung tinggi karena kurangnya eksplorasi alternatif dan adanya risiko pemborosan sumber daya pada material atau metode yang tidak efisien. Contohnya pada pembangunan perumahan yang menggunakan batu bata konvensional dibanding dengan panel beton pracetak yang sekarang ini banyak digunakan. Lalu yang ketiga, pada mutu dan fungsionalitas. Mutu dan fungsionalitas dengan value engineering yang pertama, mutu proyek meningkat karena setiap komponen dirancang untuk memberikan nilai maksimal. Yang kedua, fungsi tambahan dapat ditambah tanpa kenaikan biaya yang signifikan. Contohnya yaitu dalam proyek bandara. Value engineering dapat menghasilkan desain tata ruang terminal yang lebih efisien, mengurangi waktu tempuh penumpang di dalam area tersebut, seperti dari terminal 1 ke terminal 2 itu tidak terlalu jauh karena dengan adanya desain yang lebih terbarukan atau desain yang lebih efektif untuk dijangkau oleh para penumpang. Lalu, mutu dan fungsional tanpa adanya value engineering. Yang pertama, mutu proyek hanya sebatas spesifikasi awal. Potensi untuk memperbaiki sering tidak dimanfaatkan sama sekali. Contohnya pada pembangunan jalan yang tidak mempertimbangkan drainase tambahan, sehingga jalan mudah rusak saat ketika hujan deras atau mudah tergerus oleh air itu sendiri, atau dapat menyebabkan banjir karena tidak adanya drainase sama sekali. Lalu yang keempat, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan dengan value engineering, yaitu value engineering sendiri dapat mengidentifikasi metode konstruksi yang mempercepat pelaksanaan proyek tanpa mengurangi kualitas. Contohnya pada proyek pembangkit listrik yang menggunakan sistem pracetak untuk mempercepat pemasangan strukturnya. Ya, lalu waktu pelaksanaan tanpa menggunakan value engineering. Kemungkinan proyek membutuhkan waktu lebih lama karena menggunakan metode konvensional atau yang lebih dulu ada atau metode yang dulu tanpa adanya optimalisasi. Contohnya pada proyek pabrik yang masih menggunakan cara pengecoran manual sehingga memperpanjang waktu pengerjaan. Lalu selanjutnya pada keberlanjutan. Keberlanjutan itu sendiri dengan adanya value engineering yaitu proyek lebih ramah lingkungan dengan penggunaan material atau teknologi yang mengurangi limbah dan emisi karbon. Contohnya pada pembangunan gedung hijau atau green building
dengan material daur ulang dan sistem energi yang terbarukan. Lalu, dengan tanpa adanya value engineering, aspek keberlanjutan sering diabaikan karena fokus hanya pada penyelesaian proyek sesuai desain yang awal. Contohnya, pada proyek perumahan yang menghasilkan banyak limbah konstruksi karena desain yang tidak efisien. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang harus benar-benar diperhatikan dalam penerapan VE itu sendiri. Yang pertama, ada pemahaman tujuan proyek. Kenapa sih harus ada pemahaman tujuan proyek? Karena kita harus memastikan semua pihak memahami tujuan utama proyek tersebut, fungsi kritisnya, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Lalu mengapa penting? Karena kesalahan dalam memahami tujuan dapat menyebabkan solusi yang tidak relevan atau tidak sesuai. Lalu selanjutnya, yang kedua, identifikasi fungsi utama dan tambahan. Apa sih yang harus dilakukannya? Pisahkan fungsi utama atau core function dari fungsi tambahan atau supporting function. Fokus pada nilai yang dihasilkan dari fungsi utama tersebut. Jadi lebih mementingkan fungsi utama dulu dibandingkan dengan fungsi tambahannya. Karena fungsi utama itu emang tujuan yang paling utama yang akan dibuat. Lalu mengapa penting? Agar tim dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik pada elemen yang benar-benar memberikan nilai. Lalu selanjutnya, kolaborasi antar disiplin. Libatkan berbagai tim seperti desainer, insinyur, kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek tersebut atau owner dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. Lalu kenapa penting? Karena berbagai perspektif dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif, yang lebih bernilai. Karena setiap orang akan memiliki pendapat atau ide yang berbeda. Mulai dari desainer dan insinyur maupun kontraktor pasti memiliki ide atau inovasi yang berbeda-beda. Maka dari itu, dengan adanya kolaborasi antar disiplin, kita bisa mengambil jalan tengah atau solusi yang dapat dikerjakan bersama-sama. Lalu yang keempat ada analisis biaya dan kinerja. Evaluasi setiap opsi desain atau material berdasarkan biaya awal, biaya pemeliharaan, umur ekonomis, dan dampak lingkungannya. Sebelum kita melakukan perencanaan, kita harus menganalisis berapa besar biaya yang dikeluarkan dan biaya tersebut termasuk dalam apa saja. Lalu, mengapa penting? Karena untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih tidak hanya hemat biaya, tetapi juga berkelanjutan atau inovatif karena dapat digunakan lebih baik lagi. Selanjutnya yang kelima yaitu identifikasi risiko dan mitigasi. Evaluasi setiap opsi desain atau material berdasarkan biaya awal, biaya pemeliharaan, umur ekonomis, dan dampak lingkungan. Lalu mengapa penting? Untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih tidak hanya hemat biaya, tetapi juga berkelanjutan. Yang selanjutnya, dokumentasi yang rinci. Semua analisis alternatif yang diusulkan dan keputusan akhir harus dicatat secara lengkap dan transparan. Ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi di masa depan. Atau sebagai bukti laporan yang konkret sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan tersebut ketika dikerjakan. Selanjutnya ada kepatuhan pada standar regulasi. Pastikan bahwa setiap solusi mematuhi standar konstruksi, regulasi pemerintah, dan persyaratan keselamatan seperti adanya K3 dan regulasi pemerintah yaitu adanya SNI yang telah dibuat oleh pemerintah terkait. Tujuannya yaitu untuk menghindari masalah hukum dan memastikan keamanan serta keberlanjutan proyek. Agar tidak ada korban dalam proyek tersebut, maka pentingnya K3 dalam melakukan suatu proyek kepada pekerjanya agar tetap menerapkan K3 tersebut. Selanjutnya ada pelibatan pemangku kepentingan. Apa sih yang harus dilakukannya? Yaitu yang pastinya komunikasi alternatif dan keputusan kepada pemilik proyek, investor, dan pihak terkait lainnya.
Tujuannya agar semua pihak merasa terlibat dan memahami alasan di balik setiap keputusan tersebut dan alasan di balik adanya pembangunan dan proyek tersebut agar semua orang tahu dan tidak salah paham dan tidak menyalahkan salah satu pihak ketika terjadi sesuatu. Lalu selanjutnya, pengukuran dan evaluasi akhir. Lakukan evaluasi terhadap solusi yang diterapkan untuk menilai efektivitas dan efisiensi. Tujuannya untuk mendapatkan umpan balik yang berguna bagi proyek berikutnya nanti. Lalu fokus pada keberlanjutan dan inovasi. Pilih alternatif yang ramah lingkungan, hemat energi, dan mendukung inovasi teknologi terbarukan. Tujuannya supaya untuk menciptakan proyek yang relevan di masa depan dan memenuhi tuntutan keberlanjutan global. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.